Pernah kepikiran nggak sih kenapa kok minyak goreng itu nggak bisa dipakai berkali-kali dan itu bisa beracun buat tubuh kita? Dari putih bening, dari hitam dan bau pekat. Dan itu bisa merusak tubuh kita loh. Yuk kita bahas. Jadi, fenomena yang terjadi pada saat degradasi minyak goreng dari bening ke gelap dan juga menyebabkan bau tengik tadi ada dua, yaitu yang pertama hidrogenasi dan yang kedua oksidasi. Oksidasi terjadi pada saat minyak goreng dikenai panas dan lalu bereaksi dengan oksigen, di mana hal ini menyebabkan terjadinya kegelapan minyak warna pada minyak goreng dan juga rasa dan bau yang tengik pada minyak goreng itu sendiri. Hal ini menyebabkan terbentuknya alkil radikal, oksigen radikal, dan juga hidrogen radikal. Jadi pembentukan pada alkil radikal, hidrogen radikal, dan oksigen radikal merupakan proses reaksi pada proses inisiasi pada reaksi homolitik, dan selanjutnya dilanjutkan pada proses provokasi, yaitu pembentukan radikal peroksil dari radikal alkil bebas yang mengikat radikal oksigen. Lalu radikal peroksil akan bereaksi dengan asam lemak tak jenuh dan menghasilkan hidrogen peroksida dan kemudian radikal alkil yang baru, sehingga proses ini akan berulang terus hingga pemanasan berhenti. Baik, selanjutnya akan terjadi proses terminasi, di mana proses reaksi degradasi pada minyak goreng ini akan terjadi apabila dua radikal alkil bertemu membentuk ikatan panjang alkil dengan alkil, yaitu ikatan dimer, yang dimana ikatan yang sangat panjang ini akan menyebabkan minyak terlihat dan juga terasa lebih kental, sehingga warnanya juga lebih gelap. Yang kedua, radikal peroksil bertemu dengan radikal peroksil, sehingga akan membentuk senyawa volatil melalui mekanisme Russell, yaitu keton dan juga alkohol. Hal ini menyebabkan bau tengik dan rasa yang tengik juga kepada minyak goreng. Dan yang ketiga, radikal alkil bertemu dengan radikal peroksil. Hal ini akan membentuk senyawa peroksida yang tidak stabil pada suhu tinggi, yang dimana akan terjadi terurai lebih lanjut. Juga bisa membuat asam lemak tak jenuh atau asam oleat yang baik bagi tubuh menjadi asam lemak jenuh atau asam stearat yang memiliki efek negatif bagi tubuh, yang dimana hal ini disebut juga sebagai proses hidrogenasi, di mana minyak panas atau asam lemak tak jenuh pada minyak akan bereaksi dengan dua hidrogen radikal, yang dimana pada saat pelepasan ikatan pi pada double bond di asam lemak tak jenuh akan berikatan dengan dua hidrogen radikal membentuk asam lemak jenuh atau asam stearat. Nah, selain itu, pemanasan berulang juga menghasilkan senyawa berbahaya seperti aldehida, akrolein, dan radikal bebas. Saat ROOH dipanaskan dan mengalami reaksi homolitik, akan membentuk radikal RO dan radikal hidroksil, di mana ikatan sigma radikal R dan RO akan terpropagasi membentuk radikal R dan double bond CHO, membentuk senyawa aldehid. Senyawa ini bisa meningkatkan risiko kanker dan penyakit kardiovaskuler. Secara fisik, minyak yang terdegradasi tampak lebih gelap, berbusa dan beraroma tengik. Bahkan kandungan bilangan peroksida dan asam lemak bebas di dalamnya semakin tinggi, tanda jelas kerusakan minyak. Dan hal ini sangat berbahaya bagi tubuh. Ibarat kita dikasih hal yang sudah rusak ke tubuh kita. Setelah kita membahas tentang reaksinya, gimana sih perbedaannya? Jadi yang awalnya seperti dari ini menjadi ini itu karena reaksi-reaksi tersebut. Mulai dari berubah menjadi kental, menjadi hitam, dan kotor. Nah, kesimpulannya panas terus-menerus merusak struktur kimia minyak. Karena itu, hindari penggunaan minyak goreng berulang kali demi menjaga kualitas makanan dan kesehatan tubuh kita. Sayangi tubuhmu, gunakan minyak goreng dengan bijak.